Shalom Tiberias. Boleh dahsyat kasih tepuk tangan kemuliaan untuk Tuhan yang begitu baik di dalam hidup kita. Kami juga ingin menyapa bagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan yang beribadah melalui via live streaming. Shalom. Bersama-sama kita mau imani, kita mau percaya di siang hari yang indah ini. Setiap hati yang rindu akan hadirat Tuhan dan mau terus datang untuk dengar kebenaran firman Tuhan, Tuhan pasti sediakan berkat yang luar biasa di dalam kehidupan saudara. Maka dari itu mari bersama-sama di siang hari yang indah ini. Terlebih dahulu kita mau buka hati kita di hadapan Tuhan. Mari bersama-sama untuk terlebih dahulu kita mau rendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita bersatu di dalam Tuhan. Tuhan Bapa kami yang baik, Tuhan yang kami kasihi, Tuhan yang kami sembah, Tuhan Yesus Kristus. Di siang hari yang indah ini ya Bapa, kami datang dengan hati yang mengucap syukur di hadapan-Mu. Sebab kami mau selalu mengucap syukur untuk segala kebaikan Tuhan. Dan kami mau selalu mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan yang begitu sempurna. Sehingga kami semua dapat berkumpul di tempat-Mu yang kudus ini. Untuk menaikkan pujian dan penyembahan kami. Kami berdoa ya Roh Kudus agar melalui pujian dan penyembahan kami dapat sukacita yang baru. Kami dapat kekuatan yang baru. Dan kami berdoa ya Roh Kudus agar melalui pujian dan penyembahan kami nama Tuhan disenangkan. Sebab kami mau terus percaya kami pulang bawa pengharapan baru ya Bapa. Dan terus kami mau berdoa mengucap berkat untuk Ibu Gembala Sidang kami yang terkasih, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Tuhan Yesus berkati senantiasa. Selalu Tuhan berikan hikmat, marifat, kesehatan yang sempurna, ekstra kuasa dan ekstra mukjizat. Juga kami mau berdoa untuk setiap hati yang rindu akan hadirat Tuhan di tempat ini, maupun yang beribadah melalui live streaming. Tuhan Yesus berkati senantiasa. Kami bangkitkan iman kami Tuhan. Setiap yang sakit Tuhan pasti sembuhkan. Setiap yang terikat Tuhan pasti lepaskan. Dan setiap yang berbeban berat Tuhan pasti berikan kelegaan. Kami mau taruh harapan kami ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Sebab kami tahu masalah boleh ada, pergumulan boleh ada, tapi kami juga percaya ada campur tangan Tuhan begitu sempurna atas setiap kami. Maka di siang hari yang indah ini ya Roh Kudus, terlebih dahulu kami mau datang menyembah. Kami mau bawa ucapan syukur setiap kami. Kami mau pandang indah kekudusan Tuhan. Dan kami mau berikan hati kami yang seutuhnya. Biarlah semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Bertahtalah di atas pujian dan penyembahan kami ya Bapa. Ini hati kami Tuhan. Ini sembah kami ya Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Mari yang siap datang menyembah bersama-sama kita mau katakan amin. Kasih tepuk tangan kemuliaan untuk Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita mau datang dengan hati mengucap syukur di hadapan Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kembali kita boleh kasih tepuk tangan pengagungan untuk Tuhan Yesus Kristus. Kembali sama-sama Tiberias. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Kaulah
kami tahu hati kami tenang bersama dekat-Mu ya Bapa. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Kau yang pelihara hidup kami Tuhan. Pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu berjalan. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Memikat hatiku. Kini mata kami tertuju hanya kepada Tuhan saja. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Ini yang kami imani ya Bapa. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Mari biar jemaat Tuhan sambil angkat tangan tinggi di hadapan Tuhan Tiberias, sama-sama nyatakan. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu. Mau percayakan pertolongan Tuhan yang begitu ajaib. Memikat kini mataku tertuju. Ku rasakan kasih-Mu. Mari sama-sama sambil bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Terus angkat kedua belah tanganmu di hadapan Tuhan Tiberias. Sama-sama nyatakan. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Mari dengan iman percaya nyata. Saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau memikat hatiku. Sebab kini mata kami hanya
selamanya. Inilah janji kami di hadapan tahta suci-Mu ya Roh Kudus. Inilah janji kami di tempat-Mu yang kudus ya Bapa. Sampai selama-lamanya kami mau terus datang memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sampai selama-lamanya kami mau taruh pengharapan kami sama Tuhan Yesus saja. Sebab Kau Tuhan yang begitu mengasihi setiap kami. Kuasa-Mu begitu luar biasa di dalam hidup kami ya Bapa. Terus kami datang dengan iman ya Roh Kudus. Terus angkat kedua belah tanganmu di hadapan Tuhan Tiberias. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa, asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencana-Mu terindah. Pribadi-Mu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Sambil angkat tangan tinggi di hadapan Tuhan dengan imanmu nyatakan, walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa, asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, kami mau tetap percaya Tuhan. Rencana Tuhan begitu indah atas setiap kami. Yes, amin. Pribadi-Mu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa, asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencana-Mu terindah. Pribadi-Mu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan. Ini iman yang kami punya ya Tuhan. Iman yang aku pegang padamu Tuhan. Dan inilah iman yang kami pegang. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Yang percaya Tuhan kita setia di atas kepala. Kami dasar kasih tepuk kemuliaan untuk Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Segala puji syukur dan hormat hanya bagi nama-Mu ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya.
Kami mau tabiskan benih Roh Kudus dari awal, pertengahan kepada akhirnya. Bagi satu nama yang penuh kuasa, nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Mari saya memuji nama Tuhan dengan sukacita kita mau katakan. Amin. Kita boleh kasih tepuk tangan yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Boleh kasih salam kiri kanan. Katakan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus mengasihi setiap kita. Mari bersama-sama gereja. Katakan dari gereja mana asal kau
bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Sekali lagi katakan, bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, hey. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Bersama-sama dengan bangga, dengan sukacita kita katakan, bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Sekali lagi, bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku, Tuhan cinta dan amin. Mari bersukacita semua. Sekali lagi, lebih keras lagi buat Tuhan Yesus. Oh saudaraku dan saudariku, hey. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, amin. Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Kita boleh kasih tepuk tangan yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus. Sebab hanya Tuhan Yesus yang layak kita puji, yang kita sembah, amin. Yang percaya kita boleh kasih tepuk tangan sekali lagi bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Segala pujian syukur kami hanya bagi namamu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari bersama-sama kita bersukacita bagi nama Tuhan Yesus. Bersama-sama gereja tinggikan segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak bagi namamu Tuhan, bersorak
Tiberias. Soraklah, soraklah, amin. Haleluya. Soraklah, haleluya. 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 Mari lebih lagi, sama-sama Tiberias. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Sekali lagi kasih tepuk tangan, sorakan haleluya. Senama Tuhan Yesus Kristus. Bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan dipersilahkan untuk duduk kembali di tempatnya masing-masing dan bersama-sama. Sebelum kita diberkati oleh kebenaran firman Tuhan Yesus, kita akan menyaksikan sejenak yaitu video highlight dari khotbah Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia. Kami ucapkan selamat menyaksikan dan Tuhan Yesus pasti memberkati setiap kita. Hidup kita manusia memang ada dalam rencana Allah. Dan rencana Allah dalam hidup manusia dari awal sampai akhir tidak pernah gagal. Tetapi kadang banyak kali kita berjalan tidak seirama dengan rancangan Allah. Kadang jauh dari rancangan Allah. Jadi untuk menang atas pergumulan hidup, apa yang harus kita lakukan? Datang kepada Tuhan Yesus dan minta Tuhan Yesus melepaskan kita dari segala beban dan dosa. Kita datang dan sampaikan semua keadaan dan emosi kita kepada Tuhan Yesus. Sebab kita akan memperoleh kelegaan serta pertolongan dari Tuhan Yesus. Kita harus selalu memandang kepada Tuhan Yesus. Fokus kepada Tuhan Yesus. Sumber teladan dalam ketekunan dan kesetiaan. Yang juga menjadi sumber pertolongan kita dalam menghadapi pergumulan. Maka kita bisa melihat hal indah dan berkat di balik setiap pergumulan. Bertekun dalam iman. Tiap orang harus bertekun dalam iman sampai akhir. Dan dalam menghadapi beratnya pergumulan, sadari bahwa hanya Tuhan Yesus yang dapat memberikan kita perlindungan dan ketenangan. Kita pasti akan berkemenangan ya, seperti Tuhan Yesus katakan, barang siapa menang, ia akan kedudukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang. Tuhan Yesus memberi kepada kita juga semangat yang baru, sehingga kita tidak takut menghadapi pergumulan hidup. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Video khotbah Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia selengkapnya dapat disaksikan di YouTube channel Gereja Tiberias Indonesia. Dan bersama-sama kita akan mendengarkan itu suara Gembala Sidang yang ditulis langsung oleh hambanya yang terkasih Ibu Pendeta Darniati Pariaji dengan tema mengapa kita harus memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Edisi Minggu 19 Oktober 2025. Romawi yang pertama, doa pembukaan. Tuhan Yesus, Engkau yang berkata agar kami selalu berjaga-jaga untuk menyambut kedatangan-Mu yang kedua kali. Berkatilah jemaat Tiberias agar kami semua selalu mempersiapkan diri dengan hidup di dalam pertobatan. Berjaga-jaga, tekun menerima perjamuan kudus dan minyak urapan. Agar kami semua diprogramkan pesta di kerajaan sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Romawi yang kedua, mengapa kita harus memuji dan menyembah Tuhan Yesus? Poin yang pertama, karena kita sudah ditebus lunas dengan darahnya. Dalam Injilnya, 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-20 dan juga 1 Korintus pasal yang ke-7 ayat yang ke-23. Firman Tuhan berkata, sebab kamu sudah dibeli dengan harga yang telah lunas dibayar. Maksudnya di sini adalah bahwa orang percaya telah dibeli dan dibayar dengan kesempurnaan darah Yesus Kristus yang tidak bercela dan tidak berdosa. Maka dari itu, kita harus menggunakan tubuh kita untuk memuliakan Tuhan. Dan kita selalu memuliakan Tuhan Yesus dengan memuji dan menyembah Dia. Poin yang kedua, karena menyembah Tuhan itu adalah perintah Tuhan. Dalam Injilnya, Mazmur pasal yang ke-150, ayat yang ke-3 sampai dengan ayat yang ke-5. Firman Tuhan berkata, pujilah Tuhan hai jiwaku,
Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Menyembah merupakan aktivitas yang berasal dari hati. Memuji Tuhan adalah manifestasi dari penyembahan. Jadi menyembah adalah perintah Tuhan Yesus sendiri. Poin yang ketiga, karena Tuhan senang melihat kita anak-anaknya menyembah dan memuji Dia. Dalam Injilnya, Mazmur pasal yang ke-147 ayat yang ke-1. Allah melihat penyembahan kita anak-anaknya itu sangat baik dan sangat indah. Sebagai dupa yang harum di hadapan tahtanya. Allah tidak memusingkan suara kita bagus atau tidak, tetapi Allah lebih melihat hati kita. Manusia melihat apa yang di depan matanya, tetapi Allah melihat hati. Dia senang melihat penyembahan kita sebagai sesuatu hal yang indah. Poin yang keempat, karena kelak di sorga kita memuji dan menyembah Allah. Dalam Injilnya, Wahyu pasal yang ke-5 ayat yang ke-13. Kita memuji dan menyembah Tuhan karena kita sedang mempersiapkan diri untuk kekekalan nanti. Kalau di dunia ini kita tidak suka dan tidak menyembah Tuhan, bagaimana dengan kita nanti di sorga? Di sorga kelak, kita tidak akan pernah termotivasi oleh apapun selain oleh kasih kita kepada Allah. Segala sesuatu yang kita lakukan timbul dari kasih kita kepada Allah, tidak lagi ternoda oleh dosa. Sebagai doa penutup, Tuhan Yesus, kami berdoa agar kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau dan hidup di dalam kekudusan, menjadi pelaku daripada firman-Mu, hidup menyenangkan hati Engkau, tidak mendukakan hati Engkau dan tidak mendukakan hati sesama. Engkau menghendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat, sesuai di dalam Wahyu 20 ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-15, kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api. Kami mau bersungguh-sungguh hidup di dalam Engkau sepenuh-penuhnya. Dan biarlah Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh, jiwa, dan tubuh kami. Dan dalam hidup ini, kami mau selalu bertobat dan bertobat, belajar dan belajar setiap hari, belajar firman-Mu, mendalami firman-Mu, dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya, kalau kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau, maka terjadilah doa yang Engkau ajarkan sendiri. Itu hidup kami di bumi seperti di dalam kerajaan sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita boleh kasih tepuk tangan yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Mari bersama-sama kembali kita mau satukan hati kita, teduhkan hati kita. Sama-sama kita mau bersatu di dalam doa. Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Berterima kasih untuk kebaikan-Mu, untuk kasih dan kesetiaan-Mu di sepanjang kehidupan kami. Kami mengucap syukur Bapa. Berterima kasih untuk kesempatan yang begitu berharga Tuhan berikan kepada setiap kami, di mana setiap kami boleh kembali berkumpul di tempat ini. Kami boleh menyembah, memuliakan nama Tuhan Yesus. Maka kami bersyukur dan berterima kasih atas damai sejahtera dan juga kelegaan yang Tuhan berikan kepada setiap kami. Dan juga kami bersyukur, berterima kasih karena kami telah datang untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Berterima kasih dan selalu bersyukur untuk curahan sukacita daripada sorga memenuhi setiap hati kami di tempat ini. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan duduk diam, dengar sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Biar Tuhan yang selihkan setiap telinga kami, biar Tuhan yang ubahkan setiap hati kami bagaikan tanah yang subur, tanah yang siap ditanam oleh benih kebenaran firman Tuhan. Dan berkati juga Bapa hamba-Mu yang terkasih, yang akan disampaikan kebenaran firman Tuhan, agar setiap kata kalimatnya merupakan isi hati Tuhan, agar setiap kata kalimatnya merupakan kebenaran yang sejati, yang mengajar setiap kami, mendidik, dan juga mengingatkan setiap kami akan kasih dan anugerah Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Berkati Bapa setiap jemaat Tuhan di tempat ini. Kami mau buka hati kami Bapa, rendahkan hati kami Tuhan Yesus, untuk mau ditegur oleh kebenaran firman Tuhan. Karena kami butuh kebenaran firman-Mu Tuhan, itu yang menjadi terang bagi setiap jalan kami, itu menjadi pelita bagi setiap kaki kami melangkah. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami buka hati kami siapkan hati kami untuk dengar kebenaran firman Tuhan. Mari umat Tuhan yang siap untuk dengar kebenaran firman Tuhan dengan bangga, dengan sukacita, sama-sama kita mau katakan amin. Kita boleh kasih tepuk tangan yang paling meriah bagi nama Tuhan. Mari kita siapkan hati kita sambil menyembah Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku
puji. Katakan Tuhan kaulah pengharapan. Tuhan kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mari sama-sama Tiberias. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Kembali sama-sama dari awal kita katakan, Tuhan kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Panggil namanya Yesus. Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Kembali dari awal katakan Tuhan. Tuhan kaulah pengharapanku. Kami percaya Tuhan. Percaya hanya kepadamu. Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mari angkat suaramu Tiberias. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian. Mari sama-sama sambil kita boleh bangkit berdiri, siapkan hati kita mendengar kebenaran firman Tuhan Yesus Kristus. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Kita boleh kasih tepuk tangan dan paling meriah bagi nama Yesus. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Kepadamu ya Allahku. Angkat tanganmu, sama-sama katakan penghormatan, kemuliaan hanya bagimu. Kepadamu ya Allahku. Kita berikan
Sorak-sorai kita yang paling luar biasa buat Tuhan. Haleluya. Hanya Engkau yang layak kami sembah. Kami bawa hati kami bawa hidup kami bawa pujian kami. Dan kami persembahkan semua hanya untuk Tuhan Yesus. Biarlah ibadah kami hari ini menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan. Kami mengucap syukur karena kami sadar kami boleh ada hari ini semua karena kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Masuk dalam ibadah. Pada siang hari ini hamba doa agar setiap nama yang hadir dan beribadah via live streaming, setiap nama termaterai sebagai warga surga. Warga surga kami sehat sempurna. Siang ini yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang terikat dilepaskan. Siapapun beban berat, Tuhan angkat bebannya, ganti jadi kelegaan. Warga surga, di tangan kami ada berkat yang kami perlu, Tuhan sediakan. Tidak kekurangan, tidak kelaparan. Apa yang kami kerjakan berhasil. Kami panjang umur, kenyang, dipelihara Tuhan. Anak cucu kami diberkati, bahkan bersama keluarga dijaga malaikat. Tidak celaka, tidak bahaya, kemana melangkah aman dalam lindungan Allah. Sampai suatu hari kelak kami pesta di surga. Di Berias mempelai, di akhir zaman kami semua akan pesta di surga. Suatu hari kelak akan diam dalam rumah Tuhan. Di akhir zaman ini kami diberi kuasa. Kami mengucap syukur. Selama di bumi kami sadar kami perlu firman Tuhan. Firman-Mu pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami, menuntun kami, memerdekakan kami, menolong bahkan menyelamatkan kami. Berfirmanlah Roh Kudus, ajar didik tegur kami, kuatkan dan hiburkan kami. Bahkan lewat firman-Mu iman kami bangkit dan mujizat terjadi. Tempat ini penuh kemuliaan Tuhan. Dimanapun jemaat-Mu beribadah via live streaming, tempat itu penuh kemuliaan Tuhan. Yang jahat kami tolak dalam nama Yesus. Tidak berkuasa. Yang ada si minyak anggur, damai sejahtera, sukacita dan pengurapan dari Tuhan. Kami berdoa, kami mengucap syukur dalam nama Yesus. Yang percaya diberkati, sama-sama kita katakan amin. Kita berikan tepuk tangan kita sekali lagi buat Tuhan, yang paling meriah buat Tuhan. Silakan duduk. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, senang kembali jumpa saudara. Selamat siang, selamat hari Minggu. Ada shalom. Kurang semangat, shalom. Shalom Tiberias. Haleluya. Apa kabar? Banyak berkat, banyak mujizat. Saya doa Anda terus dipelihara, diberkati Tuhan. Jangan takut dan khawatir karena kita punya Tuhan yang besar. Dia bukan hanya besar tapi dia juga Tuhan yang baik. Yang percaya Tuhan baik boleh lambaikan tangannya. Haleluya. Kasih tepuk tangan dulu yang paling meriah. Sekali lagi buat Tuhan Yesus. Bilang kanan kirinya, siang ini berkat melimpah. Siang ini berkat melimpah. Siang ini berkat melimpah. Melimpahnya agak kencang dikit saudara. Biar semangat saudara. Saya doa pagi siang hari ini saudara nanti pulang bawa berkat Tuhan. Amin. Maka perhatikan baik-baik. Yuk saya hari ini bicara tentang tanda dan kuasa bagi orang percaya. Bilang sama saya tanda. Bilang sama saya kuasa. Nah, Tiberias adalah gereja yang diberi perintah oleh Tuhan langsung. Ya, kepada mendiang pendeta Pariaji, gembala martir, kepada ibu gembala sidang, saudara, dan juga gereja Tiberias diberikan perintah mengembalikan kuasa di balik minyak dan anggur. Kuasa Tuhan di akhir zaman. Kita ada di akhir zaman. Anda dan saya ada di akhir zaman. Alkitab bilang masa akhir zaman adalah masa yang sukar. Jangan takut, jangan khawatir. Karena di dalammu sesungguhnya ada kuasa. Amin. Yuk baca dulu sama-sama. Tuhan memberikan bekal untuk murid-murid. Bukan hanya untuk murid-murid. Tapi kisah ini ya dikatakan untuk orang percaya. Artinya untuk setiap kita yang percaya. Yang percaya katakan amin. Yuk sama-sama kita baca sama-sama 4 ayat ini. 2, 3. Ya. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Mereka akan apa? Mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Ayat 18. Mereka akan memegang ular. Dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan apa? Oh luar biasa. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit. Dan orang itu akan apa? Sembuh. Yuk 19. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga. Lalu duduk di sebelah kanan Allah. Ayat 20. Mereka pun apa? Pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru. Dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang apa? Menyertainya. Perhatikan baik-baik saudara ya. Tanda-tanda saudara. Dalam bahasa lainnya disebut dengan kata bukti-bukti. Bilang sama saya bukti. Iya, ini adalah sebuah bukti saudara. Ya, bukti saudara bahwa di akhir zaman ini Tuhan menyertai Anda dan saya. Yang percaya katakan amin. Ya, dan mohon maaf, ya hari ini kita ada aja itu karena bukti dari kasih setia Tuhan.
Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terus, terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yang percaya katakan amin. Ya, kita ada hari ini itu bukti dari kebaikan Tuhan, saudara. Ya, minggu ketiga di bulan Oktober ini, ya kita ada saat ini semuanya karena kebaikan Tuhan. Dan perhatikan baik-baik, saudara. Ya, nanti kita akan lihat, saudara. Ya, Tuhan ingin yaitu Anda dan saya mengerti tentang hal apa, tentang kuasa ini. Tetapi yang harus pertama kali saudara pahami adalah next slide Pak berikutnya, bahwa gini loh, dasarnya adalah kuasa Tuhan sangat besar dan tak terbatas. Bahkan tidak akan pernah habis dan sempurna untuk segala perkara. Jadi kuasa Tuhan sangat besar dan tak terbatas. Yang percaya katakan amin. Bahkan tidak akan pernah habis dan dia sempurna untuk segala perkara. Bukan hanya hari ini, besok ada lagi kuasa Tuhan. Bilang amin. Minggu depan ada lagi kuasa Tuhan. Bilang amin. Iya, bulan depan, tahun depan ada lagi kuasa Tuhan. Bilang amin. Tak akan pernah habis selama-lamanya. Saudara, perhatikan baik-baik. Ini yang harus jadi dasar dulu. Yang harus kita percaya. Dan sempurna untuk segala perkara. Jadi bukan hanya bicara soal kesehatan. Pak, aku yakin Tuhan sembuhkan aku. Oke, amin. Ya, tapi juga harus saudara percaya. Masa depanmu ada di tangan Tuhan. Keberhasilanmu ada di tangan Tuhan, saudara. Ya, saudara, keluargamu ada di tangan Tuhan. Saudara minta pemulihan, Tuhan sanggup memulihkan Anda dan saya. Jadi kuasanya tak terbatas. Inilah yang dipahami oleh Ayub, saudara. Coba kita lihat ayatnya. Ayub, yuk Ayub 5 ayat 9. Yuk baca sama-sama. 2, 3, ya. Karya-karya Allah luar tidak sanggup kita, mujizat-mujizat yang dibuatnya tak terbilang dan tiada apa? Tuh, tiada habisnya, saudara. Iya, enggak akan pernah habis, saudara. Ya, asal kita percaya. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Yesus mati di atas kayu salib aja, dia tanggung segala sesuatunya. Bukan hanya bicara kesehatan, tapi dia menanggung, dia menjadi miskin agar Anda dan saya tidak kekurangan. Amin. Hidupnya dicukupkan, bahkan hidup berkelimpahan, saudara. Jadi kuasanya itu besar dan sempurna. Dan saudara harus tahu, arti mujizat adalah sesuatu hal yang tidak bisa dilakukan oleh kekuatan manusia atau kekuatan alam sekalipun. Mujizat adalah kekuatan yang dilakukan oleh kuasa Tuhan. Nah, gereja Tiberias terkenal, gereja mujizat. Bilang amin. Saudara yang hadir hari ini, saya doa di rumahmu ada mujizat. Iya, di tempat pekerjaanmu ada mujizat. Ya, di toko usaha daganganmu, di karirmu, dalam pendidikanmu ada mujizat. Karena manusia terbatas. Ada hal-hal yang nanti saudara nggak akan bisa. Ada hal-hal yang saudara akan mentok. Ya, tapi kalau bersama dengan Tuhan, Anda dan saya tidak akan mentok. Karena bersama dengan Tuhan, kita cakap menanggung segala perkara. Dan ada kuasa, yaitu bagi Tuhan dan bagi orang yang percaya. Tidak ada yang mustahil. Taruh di hati saudara. Ya, saudara. Taruh di hati saudara. Ya, bahwa apapun itu, ya, segala sesuatunya, perihal apapun, perkara apapun, saudara, Tuhan sanggup. Katakan amin. Iya, bahkan di Tiberias orang mati bangkit banyak, saudara. Seorang ibu, Bu Hilda, bayinya mati dalam kandungan, dibangkitkan. Ada Bu Vera, saudara, ya, ditelepon oleh Pak Pariaji, saudara, doa via telepon perjamuan, bayinya divonis mati, bangkit, saudara. Ya, ada Pak Osman yang sudah mati, ya, saudara, divonis. Ya, bahkan sudah ada suratnya karena kecelakaan kerja, istrinya datang, urapi pakai minyak urapan, bangkit loh, saudara. Iya, ya itu kedaulatan Tuhan memang, gitu saudara. Ya, tapi saudara ini tanda mujizat, tanda kuasa, saudara. Ya, tapi kita juga harus sadar juga, kalau memang nanti Tuhan udah panggil kita, ya artinya waktunya memang waktunya Tuhan. Kalau Tuhan kasih lagi, seperti orang-orang seperti Pak Osman, saudara, artinya Tuhan juga masih punya banyak. Ya, rencana dalam kehidupannya. Ada ibu-ibu soalnya pagi-pagi telepon saya 5:30. Waktu itu saya ingat hari Minggu pagi. Jadi jam 5 lewat lah kurang lebih dia telepon saya. Pak Markus, saya bilang kenapa Bu? Kenapa saya bilang? Suami saya Pak, tadi malam masih berdoa bareng. Tadi malam masih ngobrol, masih kelitik-kelitikan Pak. Masih mesra-mesraan Pak. Paginya saya bangun, mau bangunin dia, mau kasih sarapan, udah gak bangun Pak. Udah meninggal.
kesian banget dalam hati saya. Iya Bu, iya. Ini saya masih ada di sebelahnya Pak. Iya Bu. Ini Bapak yang saya kasih tahu Pak pertama Pak. Iya Bu, saya bilang. Bapak datang ya Pak. Iya nanti saya datang, saya pimpin ibadahnya. Bukan Pak, datang bangkitkan sekarang Pak. Kaget juga saya Saudara. Jam 5 lewat, setengah 6 pagi suruh datang bangkitin orang mati Saudara. Ya, dia bilang, aku tidak bisa hidup tanpanya Pak. Dialah belahan hatiku dan belahan jiwaku Pak. Waduh, saya bilang so sweet banget. Iya Bu, sabar. Ya, saya berusaha pendekatan dulu lewat firman Tuhan Saudara. Saya bilang ya hidup bagi kita Kristus, mati keuntungan. Bapak tadi sebelum tidur aja berdoa. Wah sekarang pasti di surga Bu. Pokoknya datang bangkitkan Pak. Jangan banyak alasan Pak. Saya bilang gini aja Bu ya. Ya nanti saya datang. Ya saya doa juga buat Ibu ya. Kasih kekuatan. Datang Pak, bangkitkan Pak. Darah Yesus. Ya, saya tanya gini Bu, nama Bapak siapa? Daniel Pak. Oh ya, umur berapa Bu? 87 Pak. Darah Yesus. Itu udah tepat pada waktunya. Itu udah indah pada waktunya. Saya kira ya 50, 40 atau ya 87. Udahlah. Iya, mau sampai 300. Tapi memang kalau orang ditinggal ya pasti syok. Tapi saya bilang sama dia, ya berbahagia Bu orang mati dalam Tuhan. Iya, opa sudah meninggal, udah, dia udah bahagia di sana. Jangan sampai nanti ketika kita doa, bangkitkan Tuhan. Opa bangkit lihat oma, dia bilang, lo lagi. Gue udah enak-enak di surga. Enggak ya, tapi saya mau bilang sama saudara pagi hari ini, siang hari ini, sebagai hamba Tuhan saya ingatkan saudara, ya mujizat itu ya artinya tanpa batas saudara. Hari ini saudara yang berpikir datang ke gereja atau ibadah via live streaming, saudara berpikir wah kayaknya nggak mungkin Pak perkara saya, sakit saya nggak bisa sembuh, kayaknya nggak mungkin persoalan saya ada jalan keluar. Saya mau bilang sama saudara sebagai hamba Tuhan, bagi Tuhan, bagi orang yang percaya tidak ada yang mustahil dan kuasa Tuhan sangat besar. Yang berani percaya kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Pasti bisa. Yes. Yang kedua, saudara yang terkasih dalam Tuhan, yang harus kita lihat dari ayat tersebut adalah bahwa kuasa Tuhan itu digenapi dalam hidup orang percaya yang akan membawa dampak besar. Apa dampak besarnya? Yaitu kemuliaan bagi Tuhan yang akan dinyatakan dan membawa keselamatan bagi banyak orang. Jadi Tuhan memberikan Anda kuasa. Di tanganmu, di mulutmu ada kuasa. Yang percaya katakan amin. Bahkan di dalam doamu ada kuasa, saudara. Ya, untuk apa? Bukan untuk hebatnya kita, bukan untuk keuntungan kita saja. Tapi untuk apa? Untuk kemuliaan Tuhan dinyatakan lewat hidup Anda dan saya. Ya, ada kuasamu. Ya, di dalam hidupmu ada kuasanya Tuhan, saudara. Makanya Kisah Rasul 1 ayat 8 bilang begini. Coba yuk, perhatikan baik-baik. Pak, boleh tampilkan ayatnya. Yuk, sama-sama semua baca. 2, 3, iya. Tetapi kamu akan menerima, kalau Roh Kudus apa? Turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung. Lihat Alkitab bilang kamu akan menerima kuasa. Jadi sekali lagi, ya Anda hidup di dalam dunia di akhir zaman ini, ya ada modal, ada bekal yang Tuhan kasih. Apa? Kuasa, saudara. Tapi Alkitab bilang bukan hanya untuk diri kamu, supaya kamu nanti jadi saksi. Ini visi misi Tiberias, misionaris. Iya, jangan pelit, saudara. Ya, ada temanmu minta doakan. Ya, karena engkau sadar di mulutmu, dalam doamu, tanganmu ada kuasa. Ada orang sakit, saudara, kenalanmu atau mungkin orang di sekitarmu. Ya, doakan. Ada minyak urapan, bawa, doain. Iya, saudara, Tuhan mau. Ya, Anda dan saya jadi berkat. Orang Kristen itu topnya bukan hanya diberkati, topnya jadi berkat. Bilang sama saya, jadi berkat. Iya, hukum yang terutama kasih Tuhan Allahmu, kasihlah sesamamu manusia. Itu artinya jadi berkat. Jangan pelit, bilang dulu kanan kirinya. Jangan pelit, oi, bilang. Oi, jangan pelit lo, bilang. Jangan pelit, gak apa-apa, keras sedikit gak apa-apa, saudara. Iya, jadi berkat. Ada orang mau curhat di kantor, ada orang mau cerita. Saudara bilang, gue juga punya masalah. Iya, tetangga ketok-ketok. Bu Joko, ada termos es. Iklan zaman dulu. Gen Z bingung, Gen Z. Apaan tuh Pak? Iya, jangan langsung, ya waduh bahaya nih. Ya, waduh ya, tutup pintu rapat-rapat. Ada orang nggak ada. Itu siapa? Kucing. Kucing kok bisa ngomong? Meong. Terlambat. Iya, jadi berkat, saudara. Ada seorang ibu telepon saya. Pak Pendeta, jam 12 malam, saudara. Ya, setengah 12 hampir jam 12 gitu loh.
Ya, saya angkat, saya bilang, "Ya Bu, kenapa?" "Pak, ini sebelah tetangga rumah saya." "Kenapa tetangganya?" "Pak, jangan keras-keras, Pak." "Loh, kenapa?" "Ya, ini Pak, kerasukan setan." Oh, saya bilang gini, Bu, ya, terus kenapa Bu? Saya bilang, "Ya, Pak, tolong Pak, udah dari jam 6 sore sampai sekarang, setan ini gak keluar-keluar." "Oh gitu Bu?" "Iya Pak Pendeta datang ke sini Pak, ya supaya tolong dia Pak." "Oh gitu Bu?" "Iya." Ya saya bilang, "Ya udah saya siap-siap ya Bu ya. Ya Bapak tinggal di mana Pak?" "Bekasi." Saya bilang, "Ah itu di mana?" "Oh dekat sama Bekasi Pak." "Oh di mana Bu?" "Jonggol." Udara Yesus. Jonggol saudara. Saya pikir-pikir saudara ya, waduh saya ke sana bisa 2 jam. Saya bilang, "Ibu ada minyak nggak?" "Oh ada dong Pak." Ya perjamuan ada. Ya tiap hari Pak. "Oh tiap hari Pak Pendeta." "Baca firman?" "Tiap hari Pak." "Gereja?" "Oh tiap minggu rajin Pak." Nah ibu yang usir, "Oh takut Pak." Saya bilang, "Ibu udah berangkat deh. Ya kalau saya kelamaan mungkin. Nanti ibu saya tuntun lewat telepon." "Udah ibu ke sana." "Oh boleh begitu Pak?" "Boleh, boleh." Dia ke sebelah bawa minyak sudah. "Ya itu yang kerasukan itu mukanya katanya galak Pak. Dia pelototin saya." Saya bilang, "Ibu pelototin lagi dong." Tapi dia galak bukannya Pak. "Ibu lebih galak dong. Ibu percaya." Ya ada minyak apalagi semprot bu dia. Oh dia semprot dalam nama Yesus. Setan keluar. Wah itu yang kerasukan kepanasan. Panas. Oh dia kepanasan Pak Pendeta. Nah saya bilang, sikat lagi, setan keluar. Wah ibu ini yang makin panas akhirnya saudara. Dia teriak, "Setan keluar kau, kau setan kau, kau setan kau, setan kau, setan kau." "Wih Bu sabar Bu, sabar Bu." Saya bilang, saya terbawa emosi Pak Pendeta, terbawa perasaan, sabar. Tapi sampai akhirnya dia bisa melayani saudara. Ya akhirnya saudara, orang ini dilepaskan saudara. Saya bilang, "Bu itulah fungsinya ibu, kenapa tunggu dari jam 6 sore? Dari tadi harusnya datang. Ya harus jadi berkat. Di tanganmu, di mulutmu ada kuasa. Ya supaya apa? Supaya Anda dan saya ya dalam kehidupan ini ya memuliakan nama Tuhan. Lewat hidup kita nama Tuhan dimuliakan." Yang percaya katakan amin. Ada seorang ibu namanya Bu Esther, tinggalnya di Sunter saudara. Temannya sakit di Karoles. Dia tahu dari grup WA. Ya teman SMA saudara ada sakit jantung, serangan jantung dan udah di ICU. Bukan Kristen saudara. Ya tapi dia ya akhirnya inisiatif, dia datang ke sana. Datang dia. Ya dia cerita sama saya datang Pak ke Karoles. Teman saya, ya sahabat saya, bestie dari SMA. Saya nangis Pak lihat dia begitu. Ya saya juga kemarin udah berusaha ingin dia juga diselamatkan. Saya pernah ya ngobrol-ngobrol tentang Yesus. Dia udah mulai buka hati Pak. Tapi ya sekarang sekarat saya berpikir Pak saya ya langsung datang ke sana. Jadi waktu dia datang saudara, inisiatif dia. Ini namanya jadi berkat. Dia bawa minyak saudara. Bawa minyak urapan. Ini memang Tiberias tuh ya luar biasa jemaatnya. Misionarisnya luar biasa. Dia lihat saudara, dokter bilang apa? Ini udah gak ada harapan. Tinggal hitungan hari. Ya nggak bakal bisa sadar sampai selesai. Menurun terus kondisinya. Ya, dia izin ke anak-anaknya, "Boleh nggak tante urapi pakai ini minyak urapan?" "Oh boleh aja tante, silakan tante." Karena dia bilang, "Saya tadinya mau undang pendeta Pak. Udah cari-cari di handphone, nomor handphone. Ngelihat pendeta-pendeta. Ya, ngelihat pendeta Elpris. Waduh, jangan-jangan sibuk. Apalagi kalau mendadak pendeta Jeffrey. Oh, jangan-jangan sibuk juga mendadak. Pas keluar pendeta Markus. Wah, ini khusus kematian, jangan nanti meninggal. Lewat lagi." Iya saudara, enak aja emang gue pendeta pencabut nyawa apa? Ya, tapi udahlah dia pikir daripada saya repot, ya daripada nanti juga ngerepotin pendeta, dia bilang, ya padahal pendeta mah gak repot saudara, justru senang saya sering doain orang sakit ke rumah sakit, ya wah dia ambil minyak dia urapi sendiri, dia doa sambil nangis, bestinya, temennya saudara, ya Tuhan tolong kalau boleh supaya hidup kembali bisa diselamatkan oleh Tuhan. Ibu ini luar biasa, ya dia doa. Ya, dia berseru sama Tuhan, dia teriak sama Tuhan. Ya, dia pulang, dia izin sama keluarganya. Setelah pulang sampai di rumah jam 2 pagi, setengah 2 kalau nggak salah. Itu ada anak yang telepon ibu itu. Tante. Wah, dia pikir selesai nih. Kenapa? Tante tadi kasih minyak apa? Kenapa? Ya ini mama sadar. Hah? Woi, langsung keluar cari kendaraan kan udah malam. Ada tukang bajai lagi tidur dibangunin. Bajai bangun. Dari tadi ngantuk naik bajai ke Karoles dari Sunter saudara, mata langsung 100%. Sampai di sana dia lihat temannya bangun. Ya, dia lihat temannya sadar. Dan saudara dalam kesaksiannya temannya cerita bahwa
Waktu dia koma, dia dijumpai oleh Tuhan Yesus. Dan pada akhirnya orang ini menerima Tuhan Yesus. Misionaris, jadi berkat, nama Tuhan dimuliakan. Di tanganmu ada kuasa, katakan amin. Di mulutmu ada kuasa, katakan amin. Dalam doamu ada kuasa, katakan amin. Supaya apa? Anda dan saya di mana melangkah, kita memuliakan Tuhan. Ada kesaksian oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita iblis dikalahkan. Maka itu dua dasar ini harus saudara pahami. Tapi ada dua hal juga penting yang Tuhan mau sampaikan. Kenapa dia berikan kuasa bagi orang yang percaya? Next slide Pak berikutnya. Dua hal yang harus kita perhatikan yang Tuhan mau sampaikan, yaitu di dalam kuasanya bagi orang percaya. Yang pertama, saudara, ini yang mau Tuhan sampaikan. Tuhan menyediakan dan memberikan kuasanya hanya bagi orang yang percaya. Karena hanya oleh imanlah hidup Anda dan saya akan berkenan di hadapannya. Bilang sama saya, oleh iman. Lebih keras, oleh iman. Iya, makanya jaga iman Anda dan saya. Jaga, iya, dijaga saudara. Yuk perhatikan baik-baik. Saya akan bawa saudara lihat dalam Ibrani 11. Ada 3 ayat, 1, 3, dan 6. Ayat 1 dulu yuk baca. 2, 3, ya. Iman adalah dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak apa? Yes, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Hari ini taruh pengharapanmu dalam iman. Jangan ya bimbang, saudara. Jangan ragu, taruh ya, dan dia akan terbukti ya, bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ya, kenapa? Karena ayat 3-nya bilang begini. Coba next, Pak. Yuk, baca sama-sama. 2, 3, ya. Karena iman kita mengerti bahwa apa? Alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Sehingga apa yang kita lihat telah apa? Terjadi dari apa yang tidak dapat kita. Nah, ini ya. Ya, alam semesta, bilang sama saya alam semesta. Yang Anda lihat matahari, bulan, bintang, itu telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Gak bisa kita lihat, tapi dia ada di dalammu. Kuasa, firman Tuhan. Yesus adalah firman yang hidup. Makanya Alkitab bilang, ya, dia menciptakan segala sesuatunya dengan perkataan. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala. Kau berfirman dan sembuhkanku. Apa? Kau terus dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesusku percaya pada. Sekali lagi sama-sama. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Apa? Tiada yang mustahil bagimu. Yesusku percaya padamu. Iman timbul dari mana? Iman timbul dari mana? Pendengaran akan apa? Firman Allah, firman Kristus. Maka lihat tadi dikatakan, ya, apa yang sekarang kita lihat itu terjadi dari apa yang kita tidak dapat lihat. Maka itu mohon maaf saya mau sampaikan sama saudara, percayalah, tetaplah beriman, jagalah iman saudara. Maka Yesus bilang sama Thomas, Thomas, karena engkau lihat aku, engkau percaya. Berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Paulus bilang hidup kami bukan karena melihat, hidup kami karena percaya. Ya, itu makanya ini iman hanya kepada orang yang percaya. Maka nilai tukarnya kuasa dan mujizat adalah iman. Uang gak bisa, hartamu gak bisa. Hanya bisa dengan iman. Makanya ada orang punya uang banyak, tapi mohon maaf, dia gak bisa sembuhkan sakitnya. Ada orang punya uang banyak, tapi maaf, dia gak bisa pulihkan keluarganya. Ada orang punya uang banyak, tapi dia gak bisa ya mencapai apa yang dia mau. Karena terbatas. Tetapi kalau Anda dan saya bersama dengan Tuhan, Tuhan akan bekerja tanpa batas. Menyertai Anda dan saya yang percaya katakan amin. Satu ayat lagi kita lihat sama-sama. Yuk ayat 6-nya Pak. 2, 3, ya. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah itu ada. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh apa? Oh iya. Makanya Yesus pernah bilang, iya, sama seorang perwira di Kapernaum. Dia bilang apa? Dia bilang tidak pernah kujumpai iman sebesar ini di antara orang Israel. Kenapa? Karena perwira ini bilang, Tuhan,
tidak perlu datang ke rumahku, katakan sepatah kata saja, maka hambaku akan apa? Sembuh. Saya tanya, sembuh enggak hambanya? Sembuh enggak? Kurang keras, oi, sembuh enggak? Nah gitu dong, belum makan siang. Habis ini kita makan sama-sama, bayar masing-masing. Saya mau bilang sama saudara, Yesus bilang loh, tidak pernah aku jumpai iman sebesar ini. Ya, kenapa? Karena perwira ini bilang, asal engkau ngomong aja, perkataan tidak dapat kita lihat, tapi ada kuasa. Amin. Dia ada di dalammu. Perkataan firman-Nya adalah iman dalam hidup Anda dan saya. Makanya berkenan. Tanpa iman tidak mungkin orang berkenan. Yesus melihat perwira itu, dia berkenan. Yang dia lihat apa? Pangkatnya. Yang dia lihat apa? Jabatannya. Yang dia lihat apa? Perwiranya. Yang dia lihat apa? Uangnya. Bukan. Yang dia lihat imannya. Yesus berkenan. Yesus puji. Yesus bilang, tidak pernah aku jumpai satu orang pun. Padahal di situ ada Yohanes, ada Petrus, ada Andreas, Yakobus, ada murid-murid. Mungkin dalam hatinya Petrus bilang, buset, gue ikut sama Yesus tiap hari, yang dipuji dia. Buset, Ede, bujuk. Ini kalau Petrus orang Bekasi. Mungkin Yohanes juga bilang, ya ampun, kenapa bukan gua? Tapi perwira ini yang dipuji. Maka itu saya mau bilang sama saudara hari ini, tetaplah beriman, jaga iman saudara. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku. Apa? Namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Ada seorang bapak datang waktu itu, dulu ada cabang kita di Menteng Prada, saya ingat saudara. Datang bapak ini, Bapak Pendeta doain saya Pak. Kenapa saya bilang, anak saya tuh mau di DO Pak, dia kuliah gak ada uang. Saya doa, Tuhan tolong kasih berkat, kasih uang. Beri mujizat, Tuhan beri berkat. Supaya anaknya bisa lulus, kuliah punya uang, amin. Ya, oke Pak ya, Tuhan berkati. Belum Pak, apa lagi saya bilang. Ini jantung saya sakit Pak, tolong doain biar sembuh Pak. Oh Tuhan tolong jantungnya gak sakit, ya gak debar-debar, sembuh sehat sempurna, amin. Ya udah ya Pak. Oh belum Pak, ada lagi Pak. Banyak amat masalahnya ini. Ya. Tanah saya itu mau ditipu orang Pak, udah masuk pengadilan sengketa, Tuhan berkati, menang dalam nama Yesus. Ya, Tuhan urapi Bapak berhasil. Saya tanya dulu sebelum pergi, ada lagi nggak nih? Pastikan dulu sebelum cabut sudah. Ya dia bilang, udah selesai Pak. Tapi mukanya optimis. Kenapa? Karena dalam hatinya ada percaya, ada iman. Percaya saudara. Iman timbul dari pendengaran akan firman. Pulang ke rumah, dia tahu nomor telepon saya, dia WA saya. Shalom Pak Pendeta, ini saya Pak. Dia kasih firman Tuhan. Saya punya pergumulan 3 ini. Dan saya percaya Tuhan pasti tolong saya. Janji Tuhan seperti fajar pagi hari. Yang tidak akan pernah terlambat bersinar. Wih, lirik lagu nih. Saya balas lagi, tangan Tuhan tidak terlambat. Tangannya kuat menolong Bapak. Wih, dia balas lagi di bawah. Iya, dia balas lagi di bawah. Segala perkara dapat kutanggung di dalam dia. Yang memberikan kekuatan. Wih, balas-balasan ayat ini. Iya, akhirnya saya bilang, oke Pak, Tuhan berkati Bapak. Wih, dia balas lagi. Tuhan juga memberkati Bapak. Waduh. Nggak terima, saya sikat lagi di bawah. Tuhan menyertai Bapak dan keluarga. Dia sikat lagi, Tuhan juga menyertai Bapak dan keluarga. Oke Pak, JBU Pak. Wah dia sikat lagi, JBU itu Pak. Saya tutup JBU all, selesai. Berbahaya ini. Iya, waduh. Ya itu benar-benar sambut-sambutan firman saudara. Besok paginya dia WA lagi, shalom Pak ini saya. Sehari 3 kali kirimin saya firman. Bahkan saya pernah lagi makan siang, dia kirimin firman. Shalom Pak Pendeta, jangan kamu khawatir. Burung di udara dia pelihara. Bunga di padang dia hiasi. Jumlah rambut di atas kepalamu pun Tuhan tahu. Ini yang punya masalah dia apa saya saudara? Pendetanya siapa? Kok galakan dia? Sampai waktu dia hari Minggu datang aja saya lihat dia. Saya langsung bilang, oh ini dia ngasih-ngasih ayat tiap hari nih. Saya bilang, ya jantung kan? Oh bener Pak. Anak di DO? Iya. Bener kan? Iya Pak. Tanah ya? Iya Pak. Kok Bapak tahu Pak? Lo WA gue tiap hari ya.
Sehari 3 kali ya, tapi saya lihat mukanya, waduh semangat. Dia tidak takut, dia tidak khawatir. Inilah namanya iman. Ada banyak orang saudara, aduh ya masalah dia, persoalan dia banyak loh. Dan udah bertahun-tahun dialami. Tapi besi tetap maju ke depan, senyum, Pak Pendeta. Aku percaya, wah dia kirim firman. Itulah, firman itu di dalamnya ada kuasa, ada kekuatan saudara. Iya, kalau kita sering dengar firman timbul iman. Dengan iman Anda dan saya berkenan. Dengan iman Anda dan saya dikasih Tuhan kuasa, saudara. Iya, saya bilang, ya udah, mantap nih Bapak nih. Ya, dia telepon saya, Pak, tanah saya menang Pak, mantap. Jual nggak ya Pak? Terserah lu, tanah lu. Kenapa tanya ke gua? Ya, tapi kalau saran pendeta jual, anak kan mau kuliah, buat biaya. Oh bener Pak, jual, anak bisa kuliah. Mantap, saya bilang. Ya, beres ya. Satu tinggal jantung Pak. Gimana jantungnya? Puji Tuhan Pak, anak udah kuliah, tanah menang, jantung pun tenang. Oh darah Yesus. Ini penyakit akhir bulan namanya saudara. Iya saudara. Tapi yang saya mau bilang sama saudara hari ini sebagai hamba Tuhan, saya mau ingatkan, tetaplah beriman, tetaplah percaya. Jaga iman saudara. Jangan lebay. Aduh Pak Pendeta, air mata udah kering. Udah gemeteran kalau doa Pak, tapi Tuhan belum sembuhin juga. Udah seminggu Pak, saya kena kutil. Udah Yesus. Lebay bener lu. Iya. Saya mau bilang sama saudara hari ini, iman Anda dan saya Anda jaga. Ketika kita jaga iman kita, Tuhan berkenan. Ketika Tuhan berkenan, kuasanya dicurahkan, hidupmu aman. Yang percaya kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Nggak bisa dibayar pakai uang, nggak bisa saudara. Saya pernah doain orang di Grand Mall, lucu saudara. Kenapa? Ada orang badannya gede banget. Kayak Mike Tyson kali ya. Gede gitu. Saya tanya dia masalahnya apa? Dia bilang saya ada kepahitan Pak. Oh gitu, iya. Dia dikecewakan oleh keluarganya. Lalu saya ambil minyak, saya tumpang tangan. Dia tiba-tiba manifestasi. Untung saya doanya itu mata saya kebuka. Jadi saya doa dalam nama Yesus. Tiba-tiba tangannya gini sudah, gitu. Wush, saya ngeles, set. Satu lagi nih, set. Wush, saya ngeles lagi, set. Set. Set, jadi kayak Mission Impossible. Set, ya kan, wah saya bilang manifestasi, saya bilang, iya, wah, tapi ya dia nggak bisa bergerak, mau maju saudara, ya. Saya bilang stop dalam nama Yesus. Wah saya pakai minyak kan, ya. Saya juga bingung kenapa, karena belakang saya udah tembok, udah nggak bisa bergerak lagi, ya. Padahal gereja masih luas, tapi saya lihat, oh ini orang ya manifestasi. Lalu saya ambil minyak, ya, saya dalam nama Yesus kepalanya jatuh saudara, jatuh. Ya, nah jatuh selesai, bukan di situ poinnya. Setelah jatuh ternyata ada seorang bapak ngeliatin dari jauh. Dia lihat saya dari jauh gitu. Selesai saya doa, saya layani orang ini, saya mau pulang. Bapak itu nyamperin saya, dia bilang begini, Pak itu tadi bisa gak disentuh tapi jatuh. Oh iya, ajarin saya dong Pak, berapapun biayanya saya bayar. Maksudnya gimana Pak? Itu caranya bagaimana tadi? Ya ajarin saya dong Pak, berapapun biayanya saya bayar. Saya pengen juga kayak gitu, gak usah disentuh, jatuh. Dalam hati saya, lu maunya apa sih? Ya, tapi saya bilang, Pak itu gak bisa pakai uang. Ya, itu bukan kuasa saya, kuasa Tuhan. Jadi saya mau bilang sama saudara, kuasa Tuhan yang bisa menggerakkan adalah iman. Iman percayamu kepada Tuhan. Kalau saudara hari ini percaya, saya yakin Tuhan bergerak. Karena iman saudara, kuasanya akan bergerak. Dinyatakan dalam hidup saudara. Saya doa minggu bulan ini Anda terima mujizat. Karena Anda beriman, Anda percaya. Yang percaya kasih tepuk tangan buat Tuhan. Iya. Jaga iman, bilang sama saya, jaga iman. Iya, sekali lagi jaga iman. Iya, jaga imanmu supaya Tuhan tetap berkenan dalam kehidupan saudara. Makanya Pak Pariaji Ibu selalu teriak-teriak, ayo jaga, ya, ayo tetap percaya, ayo tetap jaga hidup kita, jaga iman kita. Karena mohon maaf, Alkitab bilang saudara, nanti di akhir zaman orang yang mengandalkan kekuatan dan dagingnya nggak akan bisa bertahan. Yang bertahan yang ada minyak dan anggur. Gambaran orang-orang yang disertai Tuhan. Kuasa Tuhan menyertai. Kalau Anda dan saya ada minyak anggur, tidak dirusakkan. Yang kedua, yang terakhir, yuk kita lihat sama-sama. Yuk, apa yang Tuhan mau sampaikan dalam kisah ini. Tuhan mau Anda dan saya sadar. Tanda dan kuasanya bagi orang yang percaya, menyatakan kehadirannya dan mengenapi janjinya. Bahwa dia akan senantiasa apa? Menyertai. Bilang sama saya, menyertai. Jadi kuasa Tuhan dinyatakan, dia mau bicara kepada Anda dan saya. Dia mau menyampaikan bahwa dia menyertai. Ingat perkataan Pak Pariaji. Pak Pariaji bilang gini, mujizat adalah tanda orang disertai Tuhan. Sekali lagi ya, mujizat adalah tanda orang disertai oleh Tuhan. Kan saya bilang tadi di awal, bukan kekuatan manusia, bukan kekuatan alam. Yang bisa lakukan mujizat hanya kekuatan Tuhan.
Tuhan. Jadi kalau kita ngalami mujizat, Anda harus sadar, oh ini Tuhan. Ini Tuhan nih. Saya yakin dalam kehidupan saudara jemaat Tiberias, banyak yang sudah menerima mujizat. Yang percaya katakan amin. Dan akan terus terima mujizat, katakan amin. Karena sadar bahwa ini adalah tanda bukti Tuhan menyertai. Makanya Tiberias itu disertai Tuhan. Gereja yang disertai Tuhan, Tiberias. Makanya mujizatnya gak pernah berhenti, terus ada. Dan saya percaya saudara akan mengalaminya. Dan Tuhan mau Anda menyadari ini. Mujizat adalah tanda Tuhan mau menyampaikan kepada kita, dia ada untuk Anda dan saya. Yuk kita lihat ulangan dulu Pak. Ulangan 31 ayat 6. Sama-sama yuk baca. 2, 3, ya. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan, teguhkan hatimu, jangan takut, jangan gemetar karena mereka. Tuhan berjalan menyertai engkau. Tuh, dia tidak akan membiarkan, tidak akan meninggalkan. Dia Immanuel, saudara. Lihat, ya saudara, ayat berikutnya Pak, coba, yuk kita lihat ayat terakhir. Matius 28 ayat 20 bagian B. 2, 3, ya. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada. Iya. Makanya saudara sering lihat, kalau dulu saya ingat Pak Pareji gak peduli, orang mau ngomong apa terserah. Orang ada yang bilang, apa tuh Tiberias, perjamuan, dikit-dikit perjamuan. Loh memang kita tergantung kepada Tuhan kok. Gambaran Anda dan saya tergantung kepada Yesus. Iya sakit langsung perjamuan. Loh iya dong, Yesaya 5:3 dikatakan apa? Oleh bilurnya kamu sembuh. Iya dong. Iya dong, ini fasilitas Tuhan untuk Anda dan saya. Iya kan? Iya saudara. Ya, ada lagi yang bilang, apa tuh minyak? Ya dulu Pak Parji orang ngomong itu dia gak peduli. Ya Pak Parji bilang yang penting kuasa mujizat tetap terjadi. Sebagai tanda gereja kita disertai oleh Tuhan. Bahkan Pak Parji bilang, saudara lihat banyak mujizat terjadi. Tuhan menyertai, orang mau bilang apa terserah. Ya, orang bilang, itu biar jual minyak. Mana pernah kita jual minyak? Emang saudara lagi ibadah ada dengar ada orang teriak, minyak, ada. Ada nggak? Tadi kita sepanjang ibadah ada yang jual minyak di sini. Minyak. Kayak di RT saya dong Pak. Ya enggak saudara. Tapi lihat ya, mujizat sebagai tanda disertai oleh Tuhan. Dia menyertai Anda. Amin. Seorang anak muda telepon saya, Pak saya mau masuk perusahaan besar. Iya, 1 tahun dia kerja di Jawa Timur. Lalu dia ke Jakarta. Dia mau masuk di perusahaan besar di Jakarta. Dia bilang, Pak ada 3 tahap interview. Yang pertama interview HRD-nya. Yang kedua interview salah satu manajer pimpinan. Yang ketiga interview 4 pimpinan besarnya. Semoga 3-tiganya saya bisa lolos Pak. Ya udah, pertama lolos. Kedua lolos. Ketiga datang kantor pusatnya. Pak, telepon saya di depan kantornya. Pak ini kantor gede banget Pak. Terus saya bilang kenapa? Saya jadi takut mau masuk Pak. Saya bilang emang kalau gede banget kenapa? Saya nggak berani masuk Pak. Loh terus gimana? Saya bilang, ya saya grogi Pak. Saya bilang Tuhanmu besar. Tuhanmu jauh lebih besar. Masuk bro. Jangan panik, jangan takut. Iya nih Pak. Mau kantornya kita kecilin dulu. Masuk sikat. Iya. Bukan 1-2 orang loh yang mengalami ini. Wondergas anak-anak muda. Anda dan saya ada minyak dan anggur. Waduh, menerima berkat. Akhirnya masuk saudara interview. Ya, dia bilang saya pengen masuk Pak, kontrak dulu nggak apa-apa deh, saya buktikan deh. Nggak pakai kontrak. Bosnya bilang, kamu diterima langsung jadi tetap, langsung dapat fasilitas dan kamu kan sarjana S1, akan kami beasiswa supaya kamu jadi master, semuanya dari kantor. Buset, baru ngelamar dia bilang, udah dapat begitu banyak. Keluar dari situ dia telepon saya, kok bisa ya Pak? Saya juga bilang sama dia, iya ya kok bisa ya. Iya, kadang berkat Tuhan membuat kita heran. Tapi di akhir dia bilang, karena Tuhan bersama saya ya Pak. Nah ini, supaya Anda sadar, karena Tuhan bersama saya ya Pak. Oh ini yang membuat saya sukacita. Tapi ada satu lagi yang paling terakhir yang membuat saya sukacita. Pak nanti saya traktir. Nah ini yang membuat saya lebih sukacita. Bagi kita yang percaya kuasa Tuhan luar biasa. Apa yang mau Tuhan sampaikan? Tetaplah jaga iman. Apa yang Tuhan mau sampaikan? Dia menyertai Anda dan saya. Saya doa di rumahmu ada penyertaan Tuhan.
mujizat dan kuasa Tuhan dinyatakan. Yang percaya katakan amin. Selamat hari Minggu. Kuasa, tanda, bukti surga menyertai Anda. Jemaat Tiberias, hanya yang percaya. Yuk kita bangkit berdiri. Haleluya. Terima kasih. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Amin. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Panggil dia Tuhanku, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidup. Oh, kuasa-Mu terlebih besar. Dengan bangga katakan Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji. Kami percaya Dia pasti menolong. Kuasa-Nya menolong kita. Kuasa-Mu, oh kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku, Tuhanku terlebih besar. Mari nyatakan dengan imanmu. Tak pernah terlambat janji ya Tuhan pulihkan. Jemaat Tuhan saja mari, yang ada di rumah dimanapun berada, angkat tanganmu, pandang wajahnya, katakan kuasa-Mu terlebih. Tuhanku, Tuhanku terlebih. Katakan tak pernah terlambat, tak pernah terlambat menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih. Dengan bangga kami angkat tangan kami katakan Tuhan kami. Oh, haleluya. Dengan iman percaya katakan tak pernah terlambat janji-Mu pulihkan. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah. Sorak-sorak kita buat Tuhan Yesus. Sama-sama. Kuasa-Mu terlebih besar. Oh, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah dengan imanmu katakan, Engkau memulihkan, Engkau menolong kami. Oh kuasa-Mu, oh kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidupku. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah. Haleluya. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dan kuasa yang Tuhan berikan kami terima dengan iman dalam nama Yesus. Betapa kami bersyukur kami di Tiberias. Tuhan yang memberi perintah mengembalikan kuasa Tuhan di akhir zaman.
melalui perjamuan dan minyak urapan, minyak dan anggur. Dan kami bersyukur, yaitu kami diberi kuasa, kami diberi tanda sebagai bukti dalam hidup kami adanya iman, pengharapan kami kepada Yesus, dan bukti Engkau menyertai, sebagaimana Engkau menyertai gereja Tiberias. Kami mengucap syukur, yaitu di dalamnya ada mujizat-mujizat. Dinyatakan Tuhan menyertai setiap umat-Mu dengan kuasa dan tanda yang heran. Dan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Kami yang tadi datang ibadah dengan ketakutan, pulang dengan iman yang kuat, dengan keberanian, dengan percaya penuh. Kami yang datang dengan kekhawatiran, kami pulang dengan keteguhan hati, tidak bimbang, tidak ragu. Kami yang datang dengan pesimis, kami pulang dengan optimis. Karena bersama dengan Tuhan, kami sanggup menanggung segala perkara. Dengan kuasa yang diberikan oleh Tuhan kepada kami, ada kuasa-Mu yang besar, kami sanggup menanggung segala hal. Terima kasih banyak, Tuhan Yesus baik. Kami mengucap syukur, kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Di dalamnya banyak kuasa dan mujizat Tuhan yang akan dinyatakan. Hari ini kami bersyukur, yaitu kami akan masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Sebelumnya kami akan memberi persembahan. Semua yang ada pada kami datang dari Tuhan. Berkat, kesehatan, keberhasilan, kebahagiaan, semua datang dari Tuhan. Pertolongan, kemenangan datang dari Tuhan. Dan hari ini kami mengucap syukur, kami beri persembahan kami sebagai ucapan syukur kami. Dan kami sadar kami dipanggil untuk menjadi bagian dalam pekerjaan Tuhan. Kami beri yang terbaik. Dan hari ini hamba doa dari mimbar, berkati setiap keluarga, rumah tangga, pekerjaan, bisnis, karir, toko, dagangan, studi anak-anak mereka. Masa depan mereka diberkati. Kami tidak kekurangan karena Tuhan sumber berkat kami. Kami diberkati berhasil sebab Yesus hidup ada hari esok. Yang percaya diberkati, sama-sama kita katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah sekali lagi buat Tuhan Yesus. Silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati. Terus datang dengan hati mengucap syukur di hadapan Tuhan. Sebab Tuhanlah yang terlebih dahulu memberi yang terbaik di dalam hidup kita. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Terima kasih untuk setiap rupiah persembahan Bapak Saudara. Yesus gantikan berlipat-lipat kali ganda. Tiba saatnya kita boleh siapkan roti dan anggur yang akan didoakan menjadi tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Kita mau terima yang terbaik, sebab tubuhmu dan darahmu tercurah bagi setiap kami Aba. Tubuhmu, sama-sama bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Kita terima yang terbaik, itu tubuh dan darah Tuhan yang menyucikan, menguduskan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau yang memberi perintah mengembalikan perjamuan dan minyak urapan di akhir zaman. Hari ini yang kami lakukan adalah perintah Tuhan. Dan betapa kami bersyukur Tuhan yang mengajar kepada mendiang Pendeta Pariaji bahwa perjamuan lebih dari roti mana. Artinya kami semua yang seperjamuan pada siang hari ini bukan hanya selamat masuk surga nantinya, tapi selama di bumi diberkati, dipelihara Tuhan, penuh kemuliaan. Bahkan kami bersyukur, bahkan bersama dengan keluarga kami suatu hari kelak akan pesta di surga. Kami sambut tubuh dan darah-Mu dalam
dalam nama Yesus. Yang percaya kita katakan amin. Mari angkat roti di tangan kanan kita, angkat tinggi di atas kepalamu. Roti yang akan dibentuk menjadi tubuh Yesus. Sama-sama kita doa dalam nama Tuhan Yesus. Inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Tuhan Yesus yang tertikam, tertombak, tergantung di atas kayu salib. Yang pertama, memberikan kami keselamatan, hidup kekal dalam kerajaan surga bersama keluarga, berkumpul di bumi, berkumpul di surga. Yang kedua, tubuh Yesus yang hancur menyempurnakan tubuh jiwa rohku, agar ketika Tuhan datang kembali, kami dibangkitkan pada akhir zaman bersama keluarga. Tidak ada yang terhilang, tidak ada yang tertinggal. Saat Tuhan datang, kami terbang ke surga untuk pesta di surga sepanjang masa dalam rumah Tuhan. Yang ketiga, tubuh Yesus yang hancur agar tubuhku sehat, tidak sakit, tidak terkapar di rumah sakit, tidak terkapar di meja operasi, tidak terkapar di ruang ICU, tidak pikun, tidak lumpuh, tidak koma. Kami tolak kanker, tumor, kista, miom dalam nama Yesus. Kami tolak virus-virus penyakit. Kami dan keluarga sehat sempurna, anak-anak kami sehat sempurna. Hari ini segala kutuk penyakit, penderitaan sudah selesai, diangkat di atas kayu salib. Inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Tuhan Yesus. Kita makan dengan hati bersyukur. Inilah tubuh Yesus. Puji Tuhan. Mari kita angkat anggur di tangan kanan kita, angkat tinggi di atas kepalamu. Anggurnya akan dibentuk menjadi darah Yesus. Sama-sama kita doa dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Tuhan Yesus yang tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian baru dan kekal. Yang pertama, darahnya memberikan kami pengampunan atas segala dosa dan kesalahan kami. Hari ini kami bersyukur, kami ditebus, kami diampuni. Oleh karenanya kami janji bertobat, menolak dosa, menolak setan-setan dan segala pekerjaannya. Keluarga kami kudus, tidak poligami, tidak poliandri, tidak ada orang ketiga dalam rumah tangga. Kami tolak pertengkaran, jauhkan dari perceraian. Kami tolak perzinahan, percabulan. Tangan kami kudus, penuh berkat. Mulut kami kudus, penuh kuasa. Pikiran kami kudus, penuh hikmat. Kami tolak segala pekerjaan setan, santet, pelet, mantra, sihir, guna-guna dipatahkan. Kami tolak segala fitnah atas keluarga, atas gereja, atas gembala, atas pribadi. Kami dijauhkan dari yang jahat dalam nama Yesus. Yang kedua, darahnya memateraikan kami menjadi warga surga, punya rumah di bumi, punya rumah di surga. Yang ketiga, oleh bilurnya segala penyakit sembuh dari ujung kepala sampai telapak kaki, sempurna sehat, tidak sakit kepala, tidak migrain, tidak vertigo, tidak sinusitis, mataku sehat, tidak rabun, tidak dioperasi, tidak buta, telinga, pendengaran sempurna sehat, pernafasan, paru-paru sehat, jantungku sehat. Kami tolak serangan jantung dalam nama Yesus. Tidak dioperasi, ginjalku sehat, tidak cuci darah, leverku sehat, tidak kanker lever. Hari ini segala penyakit disembuhkan. Organ tubuh, peredaran darah, tekanan darah sehat dan normal. Tidak darah tinggi, tidak darah rendah, tidak stroke. Hari ini segala penyakit disembuhkan oleh darah Yesus. Sebut nama penyakitmu, jangan minum dulu. Saudara boleh doa masing-masing. Kalau mungkin hari ini ada sakit di tubuhmu, panggillah nama Yesus. Percayalah dengan iman. Alkitab katakan, oleh bilurnya kita sembuh. Oleh bilurnya Anda dan saya dipulihkan. Diberikan kekuatan yang baru. Tuhan tolong, siapapun sakit Tuhan sembuhkan. Ada seorang bapak, Pak Marcel, Tuhan tolong. Kami tolak sakit jantung, kami doa, Tuhan sembuhkan. Kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami doa, ada seorang anak kecil yang sedang di ICU di Bekasi. Tuhan tolong, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Seorang opung di rumah sakit PON, pulih sempurna. Kami doa Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Kami serahkan siapapun hari ini doa berseru, siapapun sakit, Tuhan beri mujizat, Tuhan beri kesembuhan. Apa yang kami minta kami terima dengan iman. Kembali sama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Segala penyakit sembuh, tidak kambuh lagi dalam nama Yesus. Yang keempat, Tuhan mengajar gembala martir untuk diucapkan perjamuan lebih dari roti mana bangsa Israel. 40 tahun makan mana, tidak kelaparan, tidak kekurangan, meskipun di padang gurun. Artinya kami yang perjamuan di Tiberias lebih diberkati, tidak akan miskin. Yang kami perlu Tuhan sediakan, tidak kekurangan, tidak utang-utang. Setiap hutang terbayar lunas. Kami percaya di masa krisis pun kami tetap dipelihara, diberkati Tuhan. Yang kedua, bangsa Israel 40 tahun jubahnya baru, mulia, gambaran warga surga. Kami yang perjamuan hari ini penuh kemuliaan Allah, suatu hari kelak pesta di surga. Yang ketiga, kasutnya baru, gambaran seorang tuan, gambaran keberhasilan. Kami tolak roh gagal, kami tolak roh bangkrut. Yang kami kerjakan, usahakan berhasil, bisnis, karir, toko dagangan, studi anak-anak, masa depan kami diberkati oleh Tuhan ratusan kali ganda. Hari ini segala kutuk penyakit, penderitaan, bahkan kami
kemiskinan sudah selesai. Diangkat di atas salib, inilah darah Yesus. Kita minum darah Yesus, darah kehidupan. Darahnya menyembuhkan. Bahkan Alkitab katakan dalam Yohanes pasal 6, darahnya menyelamatkan setiap kita. Inilah darah Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Dia tinggal dalam kita, kita tinggal dalam Dia. Bersyukur dan percayalah, Dia jauh lebih besar dan dahsyat hebat, lebih dari apa yang kita hadapi. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Panggil namanya, Yesus terlebih besar. Oh Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku, selama-lamanya di dalamku, di dalamku selama-lamanya. Silakan Anda menaikkan doamu, naikkan apa yang menjadi isi hatimu. Ini saat yang tepat, 1-2 menit saudara boleh berdoa. Alkitab katakan doa orang benar bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Hari ini bersyukur darah Yesus menebus, mengampuni, memaafkan Anda dan saya, menguduskan kita. Sampai Alkitab bilang bertobat, jangan berbuat dosa lagi. Dalam Yesaya 59 ayat 1-2 dikatakan, bukan kurang panjang tangannya untuk menolong, bukan kurang tajam telinganya mendengar doamu. Yang menjadi pemisah adalah dosa dan kejahatan. Naikkan doa, apa yang menjadi isi hatimu, bawa di dalam Tuhan, percaya dengan iman. Tuhan dengar, Tuhan kabulkan, Tuhan nyatakan kuasanya untuk menolong saudara. Tuhan juga berikan Anda dan saya modal, bekal, kuasa dalam hidup kita. Maka kami bersyukur Tuhan yang memberi perintah mengembalikan minyak urapan di akhir zaman. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan. Semen hamiskan miskata kodes sesuai firman-Mu. Kejadian 6 khotbah 9, Hakim-Hakim 9, Markus 6 12-13, Ibrani 1 ayat 9, Yakobus pasal 5, Wahyu 6 ayat 6. Ada minyak anggur tidak dirusakkan dalam nama Tuhan Yesus. Boleh angkat minyak sama-sama saya kita doa. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan, memuliakan Allah, memuliakan manusia. Kami diurapi dengan minyak, mulia, tidak sakit-sakitan, segala penyakit sembuh. Kami mulia, penuh hikmat, penuh keberhasilan, melangkah kemanapun. Kami diberkati Tuhan, kami mulia, dijaga malaikat, tidak celaka bahaya, tidak dikalahkan setan, tidak dikalahkan maut. Dalam nama Yesus, kami diurapi dengan minyak, kami mulia. Suatu hari kelak kami akan pesta di surga. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan, memuliakan Allah dan manusia. Rumah kami, tempat usaha kami, toko dagangan kami diurapi dengan minyak. Kemuliaan Allah hadir, keberhasilan, berkat melimpah tercurah. Dalam nama Yesus, inilah minyak urapan. Amin. Sudah boleh taruh di kepala, taruh bagian yang sakit, urapi anak-anak saudara, urapi rumah saudara, bawa nanti pulang ke rumah dengan minyak. Ini saudara dan saya penuh kemuliaan Tuhan, karena ini adalah tanda kehadiran Tuhan. Pengurapan adalah tanda kuasa Tuhan. Yuk kita bangkit berdiri sama-sama. Saya akan tutup ibadah ini, nanti yang mau minyak saudara boleh ambil ya. Tuhan, di akhir ibadah kami pada siang hari ini kami bersyukur kami sudah diberkati. Kami percaya Tuhan Yesus, yaitu ibadah yang kami bawa di hadapan Tuhan hari ini menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Sebelum pulang kami berdoa untuk bangsa Indonesia, penuh kemuliaan Tuhan. Indonesia penuh kemuliaan Allah. Berkati Pak Prabowo, berkati Pak Gibran, Presiden, Wakil Presiden, berkati juga yaitu pemerintahan bangsa kami. Kami doa kota Jakarta aman, damai, tentram, juga dimanapun umat mau beribadah via live streaming, di luar kota maupun di luar negeri, tempat mereka aman, damai, tentram. Kami doa dalam nama Yesus menyerahkan bangsa dan kota kami penuh kemuliaan Allah. Kami doa jauhkan dari yang jahat,
kami tolak roh pemecah, kami tolak koruptor, kami tolak dalam nama Yesus teror dan yang jahat kami patahkan. Kami doa gereja kami Tiberias diberkati Tuhan, penuh kemuliaan Allah, banyak jiwa dimenangkan. Setiap program-program ibadah minggu, tengah minggu, ibadah Bonargas, Beloved Kids, STT Tiberias diberkati, kami serahkan juga semua program ke depan, termasuk juga yaitu acara Natal di GBK, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan sediakan senantiasa berkat, kami percaya tidak kekurangan Tuhan yang berkati berlimpah, berhasil semua yang dipersiapkan, banyak memenangkan jiwa. Kami percaya Tuhan semua persiapan, semua yang diperlukan Tuhan mengurapi, Tuhan memberkati. Kami percaya yaitu melalui ibadah Natal Gereja Tiberias banyak jiwa diselamatkan. Kami doa berkati dalam nama Yesus, Gembala Sidang terkasih Pendeta Darniati Pariaji, panjang umur, sehat sempurna, urapan, berkat, kuasa Allah, sehat sempurna, diurapi Tuhan, bersama anak cucu menantu keluarga semua, diberkati Tuhan, damai sejahtera, sukacita surga menyertai, bahkan sampai Tuhan datang, Tuhan pakai, yaitu Gembala Sidang kami memimpin Tiberias penuh kemuliaan Tuhan. Kami serahkan para pemimpin di Tiberias, Pendeta Aristo Pariaji, Pendeta Argo Pariaji, dalam berkat pengurapan Tuhan yang dahsyat dan heran. Kami serahkan dalam tangan Tuhan siapapun melayani di Tiberias Gading Nias, Tuhan berkati Pak Ronald bersama dengan semua tim. Kami serahkan tim worship, kami serahkan itu Pak Arda, Pak Adrian, kami serahkan juga tim musik, singers, choir, sound operator, multimedia, guru sekolah minggu, para pendoa, semua yang melayani diberkati Tuhan. Dan umat-Mu tidak satu pun yang Tuhan lewatkan kata kalimat doa-doa mereka dikabulkan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit disembuhkan, siapapun doa untuk usaha pekerjaan bisnis mereka berhasil, siapapun doa untuk keluarga besar mereka, orang tua, suami, istri, anak-anak diberkati Tuhan. Siapapun mereka yang doa rindu punya rumah, beri rumah yang indah. Mereka yang rindu punya keturunan, Tuhan beri anak dalam rumah tangga mereka. Mereka yang rindu punya pasangan hidup, beri jodoh yang terbaik, membangun rumah tangga yang kudus dan bahagia. Siapapun doa agar keluarganya diselamatkan, Tuhan genapi firman-Mu, satu orang bertobat, seisi rumahnya diselamatkan dalam nama Yesus. Setiap doa-doa mereka dikabulkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami serahkan siapapun hadir bersama pada hari ini, semua ada dalam berkat Tuhan. Yang beribadah via live streaming, semua diberkati Tuhan. Bro Arnold Brian diberkati bersama Bunda Miria. Kami serahkan juga yaitu Pak Peri pada bersama Bu Shelly, keluarga besar yang ada di Paris. Kami serahkan juga Bu Koni di Alska. Kami serahkan dalam tangan Tuhan Pak Nabi Tubulu yang ada di Amerika. Kami serahkan Pak yaitu di Jerman Pak Albert, Tuhan berkati bersama keluarga. Pak Bu Mardina di Korea, siapapun ibadah via live streaming diurapi, diberkati Tuhan. Kami serahkan Stacy Candy Scolet diberkati. Kami serahkan dalam tangan Tuhan siapapun hadir hari ini, semua dalam berkat penyertaan Tuhan. Pak Yosef bersama keluarga. Kami serahkan juga Pak Ferming bersama keluarga, Bu Clara bersama keluarga, semua dalam berkat Tuhan. Umat Allah, Tuhan Allah hadir di tengah kita. Dia hadir untuk memberkati-Mu. Oleh karenanya buka hatimu, pandang wajahnya, pulang dan terimalah berkat Tuhan. Besok hari kerja, apa yang kau kerjakan pasti berhasil. Yang kau usahakan pasti berhasil. Anak-anakmu pandai, cerdas, ujian masa depannya diberkati Tuhan. Umat Allah, terimalah berkat Tuhan. Sepanjang hidupmu engkau diberkati Tuhan. Seumur hidupmu engkau diberkati Tuhan. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah anak cucu keturunanmu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah lumbung-lumbungmu, diberkatilah keluar masukmu, diberkatilah masa depanmu, dan diberkatilah engkau di bumi seperti di surga. Terimalah damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus, penyertaan Roh Kudus akan terus hadir mengalir dalam hidupmu hari ini, besok dan sampai Maranatha. Tuhan datang lagi jemput kita, pesta di surga. Yang percaya kita katakan amin. Selamat hari Minggu semua. Tuhan berkati. Shalom Tiberias. Segala pujian dan syukur